Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan kembung super simple, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, yaitu ikan kembung bumbu kuning. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 4 ekor ikan kembung yang telah saya bersihkan dan telah saya cuci bersih. Selanjutnya untuk ikannya kita marinasi terlebih dahulu, beri perasan air jeruk nipis atau air lemon, kita ratakan. Taburi juga dengan garam secukupnya saja ya, diratakan juga. Tujuannya ini untuk mengurangi bau amis. Tambahkan secukupnya lada bubuk dan ratakan juga. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu ikannya kita marinasi, kita siapkan dulu untuk bumbu halusnya. Ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, 1 buah tomat. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Maaf ada yang lupa, tambahkan 2 butir kemiri, kita potong-potong juga ya. Setelah selesai kita tuangkan di cobek. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran atau ketumbar bubuk, sepucuk sendok teh lada butiran. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus menggunakan cobek. Kemudian setelah bumbunya halus, baru kemudian kita masukkan tomat dan kita haluskan kembali sampai benar-benar halus. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah halus, boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu pelengkapnya di sini saya menggunakan 2 lembar daun salam, setengah ruas jahe, dan 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Selanjutnya boleh ditambahkan cabai utuhan seperti ini ya, dan 1 batang daun bawang, potong sesuai selera. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabenya boleh di skip ya, tidak perlu menggunakan. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi secukupnya tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat kita menggoreng ikan kembungnya. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita marinasi tadi. Goreng ikan kembung sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, ikannya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air secukupnya, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Masukkan cabai. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Biarkan sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita goreng tadi dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Terakhir kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan ratakan. Oke, ini hasilnya. Ikan kembung bumbu kuning sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ikan kembung bumbu kuning siap untuk disajikan. Hari ini kita akan membagikan resep masakan Bali yang lezat dan mudah dibuat. Jarang yang tahu, banyak yang ketagihan setelah mencoba resep ikan ini, yaitu Bali ikan kembung dan tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram ikan kembung yang telah saya bersihkan dan sudah saya cuci bersih. Ikan kembungnya saya potong menjadi 2 bagian seperti ini ya teman-teman, karena terlalu panjang kalau tidak dipotong. Selanjutnya akan saya marinasi terlebih dahulu untuk mengurangi bau amis. Menggunakan jeruk nipis, kita peras seperti ini di atasnya ya. Kemudian kita ratakan. Tambahkan sedikit garam. Kemudian kita ratakan. Tambahkan secukupnya lada bubuk atau lada butiran, kita ratakan juga ya. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 3 kotak tahu putih ukuran sedang. Tahu putihnya kita potong menjadi 2 bagian seperti ini ya, membentuk segitiga, atau bisa dipotong sesuai selera teman-teman. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 12 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, 15 buah cabai merah keriting. Teman-teman juga bisa menggunakan cabai merah besar ya, karena saya adanya cabai merah keriting. 3 butir kemiri, 1 buah tomat. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setengah ruas jahe potong-potong juga. Oke, semua bahan bumbu halusnya sudah siap. Selanjutnya kita pindahkan di blender. Kita tuang semuanya. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, tidak harus blender. Oke, seperti ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, 1 batang serai ukuran kecil. Untuk serainya kita geprek saja seperti ini, kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tahu sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini ya, sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita taburi sedikit tepung terigu supaya saat nanti kita menggoreng ikan kembung tidak meletup-letup.
Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita marinasi tadi semuanya ya. Goreng ikan kembung sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, seperti ini ya, ikan kembungnya sudah matang. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menumis bumbunya. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya ya kalau kebanyakan. Kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, kemudian kita tumis bumbunya sampai matang dan aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang dan aromanya harum. Tambahkan secukupnya air. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian tambahkan 2 sendok teh kecap manis. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai mendidih. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita masukkan ikan kembung dan tahu yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, setelah kuahnya mulai menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan juga kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam dan kecap manis. Untuk total kecap manisnya ini ada 3 sendok teh ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, bali ikan kembung dan tahu sudah matang. Rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Bali ikan kembung dan tahu siap untuk disajikan. Video kali ini saya memasak gulai ayam ala rumahan yang lezat dan mudah untuk disiapkan di rumah. Bahan-bahan yang kita gunakan ada setengah kilogram ayam kampung. Ini ayamnya campur ya, ada bagian paha, sayap, dan juga ceker. Bagian dada juga campur aduk pokoknya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ayam broiler ya, tidak harus ayam kampung. Kebetulan ini tadi saya punya ayam kampung, jadi saya gunakan ayam kampung. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada bawang merah, bawang putih. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Selanjutnya bawang merah dan bawang putihnya ini saya potong-potong agar memudahkan saat nanti dihaluskan ya. Setelah selesai dipotong, langsung saja masukkan ke dalam blender atau chopper. Bahan bumbu selanjutnya ada kunyit, ketumbar, merica, jinten. Kemudian ada sedikit pala, 2 butir kemiri. Selanjutnya ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Sudah saya kukus terlebih dahulu. Dan inilah hasilnya bumbu yang sudah saya haluskan. Kemudian bahan bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, daun salam, daun jeruk, jahe, dan lengkuas. Untuk lengkuas, jahe, dan serainya ini saya geprek seperti ini ya.
Oke, bahan selanjutnya ada santan encer dan juga santan kental. Ini dari kelapa segar ya, atau teman-teman juga bisa menggunakan santan instan. Langkah selanjutnya, siapkan penggorengan. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis tanpa minyak dulu. Setelah airnya menyusut, bumbunya agak kering, baru kemudian tambahkan minyak secukupnya. Masukkan bumbu pelengkapnya tadi, ada serai, daun salam, daun jeruk, jahe, dan lengkuas. Aduk-aduk kembali, tumis sampai aromanya harum dan bumbunya matang, warnanya berubah. Nah, ini ya, aromanya sudah harum, warnanya sudah berubah. Masukkan ayam semuanya. Kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah semua tercampur merata, baru masukkan santan encernya dulu. Tambahkan garam, kaldu jamur, gula, lalu aduk-aduk agar tercampur merata. Karena ini ayam yang saya gunakan itu ayam kampung, jadi saya merebusnya itu menggunakan santan encer dulu ya teman-teman. Dan teknik yang saya gunakan ini 5:37. Jangan lupa sesekali diaduk ya teman-teman, agar yang bagian bawahnya tidak gosong. Kemudian tutup kembali. Setelah 5 menit, matikan kompornya dan diamkan kurang lebih selama 30 menit. Biar hemat gas ya teman-teman. Ini hasilnya setelah saya diamkan kurang lebih selama 30 menit. Aduk-aduk kembali dan nyalakan kompornya. Lalu masak kembali selama 7 menit atau sampai kuahnya ini menyusut, ayamnya empuk. Nah, ini ya, kuahnya sudah menyusut. Kuah yang dari santan yang encer tadi sudah menyusut. Ayamnya juga sudah empuk. Baru kemudian masukkan santan kentalnya. Menggunakan cara seperti ini itu ya teman-teman, bumbunya itu meresap banget ke dalam ayamnya. Gurih banget. Aduk-aduk terus sampai mendidih biar santannya tidak pecah. Taburi sedikit bawang merah goreng agar lebih gurih dan mantap tentunya. Jangan lupa koreksi rasanya ya teman-teman, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini rasanya sudah pas, sudah saya cicipi ya. Tinggal menunggu kuahnya ini mendidih. Nah, inilah ya, kuahnya sudah mendidih, tandanya sudah matang. Langsung saja matikan kompornya. Ayam ala rumahan yang lezat siap untuk disajikan. Kali ini saya mau berbagi resep menu harian, juga bisa untuk menu lebaran ya. Silahkan yuk simak videonya sampai selesai. Dan bahannya ini ada 1 ekor ayam kampung ya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemudian kencur, kunir secukupnya, jintan, merica, juga ketumbar dan kemiri. Untuk pelengkap bumbunya ada daun salam, kemudian jahe secukupnya, daun jeruk, juga 1 batang serai. Dan ini untuk cabenya sudah saya rebus dulu ya teman-teman. Dan ini untuk santan
pelengkapnya ada yang kental sama yang encer. Ini aku memarkan dulu batang serainya dan juga jahenya. Selanjutnya ini bumbunya mau saya haluskan ya. Ini saya menggunakan chopper saja. Lanjut kita tumis bumbunya dulu. Kita aduk-aduk sampai bumbunya mengering ya teman-teman, biar aroma sayurnya nanti harum banget, menambah rasa gurih di sayurnya. Ini saya juga masukkan bumbu pelengkapnya tadi ya, ada daun salam, 1 batang serai, jahe, sama daun jeruk. Bumbunya ini sudah matang sempurna ya, baunya harum banget ini. Lanjut kita masukkan ayam kampungnya, masukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk dulu sama bumbunya biar meresap ke dalam daging ayamnya. Yang baru bergabung di channel Ruka Masak, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, juga share ya jika bermanfaat. Setelah semuanya tercampur sama bumbu, kemudian saya tutup. Ini saya ungkep dulu ya teman-teman. Nah seperti ini ya hasilnya setelah ayamnya diungkep sama bumbu. Kemudian ini baru saya masukkan santan yang encernya dulu ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar. Ini sudah mendidih, kemudian ditutup, terus matikan kompornya. Akan kompornya lagi, ini sudah mendidih, kemudian saya tambahkan ada garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, juga gula pasir secukupnya. Kemudian saya aduk-aduk lagi. Masak sampai ayamnya ini empuk ya teman-teman. Nah ini ayamnya sudah empuk ya. Nah ini saya tes dulu. Ayamnya empuk sempurna ya, karena pakai cara matikan kompor, ungkep, tutup rapat selama 30 menit, kemudian masak lagi sampai ayamnya empuk. Sebentar saja ini waktunya teman-teman. Lalu masukkan santan yang kental. Aduk-aduk biar santannya tidak pecah ya, biar menghasilkan kuah yang sangat sempurna, kental, gurih rasa kuahnya. Sudah mendidih, ini tandanya lodeh ayam kampungnya sudah matang. Bisa dicicipin ya teman-teman. Kalau ada yang kurang asin, kurang apa, bisa ditambah. Oh iya teman-teman, ini saya lupa ya, nggak kerekod, saya tambahkan bawang merah goreng juga. Kali ini saya membuat lodeh tahu dan kacang panjang. Rasanya enak banget, seger, gurih, pokoknya mantap pol. Untuk bahannya saya menggunakan 1 ikat kacang panjang atau 8 buah kacang panjang, potong-potong sesuai selera. Kemudian 3 kotak tahu putih, potong-potong sesuai selera teman-teman semua ya. Kalau saya potong-potong panjang, agak kecil seperti ini. Selanjutnya 8 buah bawang merah saya iris tipis-tipis, ini untuk digoreng buat taburan sayur. Bumbu halusnya menggunakan bawang merah, kemudian ada cabai, ini sudah saya rebus terlebih dahulu ya, kemiri, kencur, kunir, juga bawang putih.
2 sendok teh ketumbar, kemudian saya haluskan menggunakan blender. Nah, ini ya hasil bumbunya yang sudah dihaluskan seperti ini. Kemudian ada santan kental dan juga santan encer. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, goreng dulu tahu putihnya. Jangan lupa dibalik. Goreng tahu sampai kering ya. Warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini sudah matang. Angkat, tiriskan. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Masih di wajan yang sama, selanjutnya goreng bawang merah. Ini untuk taburan sayurnya nanti ya, agar lebih sedap. Selesai, lanjut tumis bumbu halusnya. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum ya. Beri jahe yang sudah digeprek, kemudian daun jeruk dan juga daun salam, serai juga. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Untuk ikan asapnya ini opsional ya, sesuai selera teman-teman saja. Kalau saya lebih suka dikasih ikan asap. Nah, kira-kira bumbunya seperti ini ya, sudah matang, aromanya sudah harum. Kemudian tambahkan santan yang encer. Aduk-aduk sebentar biar tercampur merata. Setelah mendidih, masukkan kacang panjangnya. Beri garam, kaldu jamur, dan juga gula. Aduk-aduk lagi. Biarkan kacang panjangnya setengah matang. Baru kemudian masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Jangan ditambah santan dulu ya teman-teman. Biarkan bumbunya meresap ke dalam tahunya. Nah, kalau dirasa sudah meresap ke dalam tahu, baru kemudian masukkan santan kentalnya. Aduk-aduk terus biar santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini saya tambah garam lagi ya, karena kurang asin. Ini sudah mulai mendidih, tapi saya aduk-aduk dulu biar tanek agar tidak cepat basi sayurnya nanti. Ini rasanya sudah pas ya teman-teman, biar tanek saja, jadi saya masih aduk-aduk terus. Jika dirasa sudah tanak, bisa matikan kompornya ya. Aromanya sangat segar sekali teman-teman. Rasanya gurih, ada pedasnya. Sebelum disajikan, taburi bawang goreng terlebih dahulu biar lebih mantap. Nah, ini hasilnya, lodeh tahu dan kacang panjangnya. Warnanya sangat cantik, menggugah selera, cocok sekali buat menu lebaran dimakan sama lontong. Silakan dicoba ya. Jika resep video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang kalian punya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.